Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Solehudin Ali. Di sini saya akan melanjutkan video akuntansi untuk materi yang berikutnya. Kemarin saya telah membuat untuk yang buku besar. Lalu selanjutnya adalah sekarang untuk neraca saldo. Ada beberapa cara atau ada beberapa langkah gitu yang harus dilakukan untuk membuat neraca saldo ini dengan Microsoft Excel. Langkah pertama yaitu menyalin sheet account. Kita salin. Lalu jangan lupa diganti namanya. Jadi jadi neraca saldo. Setelah ini langkah yang kita lakukan adalah memindahkan ini ke bawah agar nanti dapat ada judulnya begitu. Yang ini juga. Di sini menyebutkan nama perusahaannya. Lalu neraca saldo. Setelah itu periodenya Januari 2020. Lalu dalam ribuan rupiah. Setelah ini, langkah yang harus dilakukan selanjutnya adalah membuat ini tabel di sini, yaitu dengan nama transaksi. Di bawahnya adalah debit dan kredit. Yang ini saldo. Di bawahnya juga sama debit dan kredit. Dirapikan ya agar terlihat rapi begitu. Langkah selanjutnya yaitu menuliskan rumus di bagian sini di debit dengan cara sama dengan sum if, membuka lalu masukkan range-nya akun buku besar, titik koma, pilih yang kas, titik koma lagi, debit buku besar. Kalau sudah kita enter, nah sudah muncul angkanya, lalu kita tarik ke bawah sampai transaksi yang terakhir atau nama akun yang terakhir. Jika sudah, sekarang yang kredit rumusnya sama pakai sum if, membuka akun buku besar, titik koma, kas, titik koma lagi, lalu yang ini kredit. Nah, kalau sudah di enter lalu muncul angkanya, lalu tarik ke bawah sama seperti yang tadi. Setelah ini, sekarang untuk yang saldo.
pakai rumus juga. Rumusnya adalah sama dengan if kurung buka lalu debit ini lebih dari kredit titik koma debit kurang kredit titik koma lagi 0. Sudah, lalu enter. Jika sudah keluar seperti tadi, maka tarik ke bawah. Yang kredit juga sama, pakai rumus sama dengan if kurung buka. Kalau ini kebalikannya, jadi kredit dulu yang ditulis. Kredit lebih besar dari debit titik koma lalu kredit dikurang debit, begitu. Titik koma lagi 0. Sudah, enter. Lalu tinggal tarik ke bawah. Nah, untuk memastikan benar atau tidaknya, kita cek apakah balance atau belum. Pakai rumus sama dengan sum, membuka, tarik dari yang kas paling atas sendiri sampai ke yang paling bawah sendiri. Lalu enter. Jika sudah, tarik ke samping. Nah, jika sudah begini, maka ini hasilnya sudah balance dan sudah benar, gitu. Lalu biar tulisannya rapi, kita rapikan dulu, kita pakai kolom dulu. Lalu pakai koma biar terlihat rapi. Oh, maaf, malah jadinya gini. Lebih baik gini aja. Iya, untuk neraca saldo sudah selesai sampai sini. Selanjutnya adalah menulis ayat jurnal penyesuaian atau jurnal penyesuaian. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama yaitu menyalin dulu sheet dari jurnal umum. Salin, oke. Kita ganti namanya jadi, oh maaf salah. Jadi jurnal penyesuaian. Di atasnya juga judulnya jangan lupa diganti. Lalu setelah ini hapus semua yang ada di kolom gitu, kecuali nama akun. Ya, ini udah terhapus semua kecuali yang di nama akun. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat penyesuaiannya itu sendiri. Pertama, beri tanggal 31. Lalu kita lihat penyesuaiannya seperti apa. Yang pertama adalah dari hasil perhitungan fisik persediaan pada tanggal 31 Januari 2020 sebesar 200 juta. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah karena ini persediaan dan persediaannya menggunakan metode harga pokok penjualan, maka nama akun yang pertama ditulis adalah retur pembelian. Retur pembelian nomor akunnya adalah 510, itu sebesar 275 juta. Dan ini nominalnya pun diambil dari saldo terakhir di neraca saldo, begitu ya. Kita lihat retur pembelian, nah 275.000.
Selanjutnya setelah retur pembelian, maka nama akunnya adalah potongan pembelian. Nomor akunnya adalah 520, yaitu sebesar 208.500. Lalu akun persediaan 140, nomor akunnya. Nah, persediaan yang dimaksud di sini adalah persediaan yang akhir. Berarti persediaan yang ada di penyesuaiannya begitu. Jadi adalah sebesar 200 juta yang ditulis. Lalu akun selanjutnya adalah harga pokok penjualan 610. Nah, ini dihitung dari total itu antara retur pembelian, potongan pembelian, dan persediaan. Coba pakai rumus SUM. Ini ya totalnya 683.500. Lalu yang selanjutnya HPP juga, harga pokok penjualan juga nama akunnya. Kita lewatin dulu nominalnya karena di totalnya di terakhir. Lalu akun selanjutnya adalah persediaan lagi. Nah, baru yang ini adalah persediaan yang awal. Jadi persediaan yang ada di neraca saldo terakhir. Persediaannya adalah sebesar 120 juta. Dan nulisnya di kredit. Selanjutnya akun selanjutnya adalah akun pembelian. Nomor akunnya 500. Di kredit juga sebesar 3 juta. Oh, maaf, 3 miliar, tapi ditulisnya dalam ribuan. 824. Begini. Dan yang terakhir adalah biaya angkut pembelian. Nomor akunnya adalah 600. Lalu nominalnya adalah sebesar 510.000. Begini. Nah, baru yang harga pokok penjualan ini adalah jumlah dari persediaan awal ditambah pembelian ditambah biaya angkut pembelian. Kita hitung pakai rumus SUM. Ini naik ke bawah. Iya. Lalu untuk menghitung apakah benar atau tidak, maka harus balance itu antara debit dan kreditnya. Coba kita lihat. Debitnya adalah sebesar 5.137.500. Kita lihat yang kredit 5.137.500 juga sama. Berarti sudah balance di sini untuk yang persediaan dalam metode harga pokok penjualannya. Ini jangan lupa diberi tanggal semuanya. Ya, tinggal di copy aja ke bawah, tarik ke bawah. Kira-kira sampai sini ya, 30. Lalu penyesuaian yang kedua adalah persekot asuransi yang telah menjadi biaya pada bulan Januari 2020 adalah sebesar 100 juta. Maka nama akun yang didebit adalah, karena ini telah terpakai, maka yang nama akunnya adalah biaya asuransi 620 nomor akunnya. Karena telah terpakai 100 juta, maka tinggal ditulis saja nominalnya sebesar 100 juta. Lalu akun yang dikredit berarti adalah persekot asuransi 150, nomor akunnya sebesar 100 juta juga. Oh, maaf. Lalu penyesuaian selanjutnya adalah bahan habis pakai yang masih tersisa adalah 30 juta. Maka akun pertama yang didebit adalah biaya BHP. Nomor akunnya adalah 615. Nah, di sini karena dia yang masih tersisa 30 juta, artinya kita lihat dulu dari saldo terakhirnya berapa.
BHP saldo terakhirnya adalah 150 juta. Maka yang kita tulis adalah yang telah terpakai. Jadi 150 juta dikurangin 30 juta yang belum terpakai tadi atau yang masih tersisa tadi. Berarti adalah sebesar 120 juta. Begini. Lalu akun di kreditnya adalah bahan habis pakai. Sebesar sama 120 juta juga. Penyesuaian berikutnya, bangunan disusutkan sebesar 100 juta. Jadi nama akunnya yang pertama di debit adalah biaya penyusutan bangunan sebesar 100 juta, langsung ditulis saja nominalnya. Lalu di kreditnya adalah akumulasi penyusutan bangunan. Nomor akunnya 181, terlebar dulu. Sebesar sama 100 juta juga. Lalu penyesuaian berikutnya, penyusutan peralatan kantor sebesar 65 juta. Jadi sama ya, berarti akun yang di debitnya adalah biaya penyusutan peralatan kantor, nomor akunnya adalah 617, sebesar 65 juta. Langsung ditulis saja nominalnya. Lalu yang dikredit adalah akumulasi penyusutan peralatan kantor, 191 nomor akunnya. Sama nominalnya sebesar 65 juta. Selanjutnya, terdapat hutang gaji penjualan sebesar 12 juta dan hutang gaji kantor sebesar 10 juta. Maka akun pertama untuk di debit adalah biaya gaji penjualan. Nomor akunnya adalah 612. Lalu akun yang kedua adalah biaya gaji kantor, 618. Nah, biaya gaji penjualan ini nominalnya adalah sebesar 12 juta di debit. Yang biaya gaji kantor juga sama, di debit juga, tapi nominalnya adalah sebesar 10 juta. Nah, maka akun untuk di kreditnya adalah hutang gaji, karena ini termasuk hutang gitu yang belum dibayar. Nomor akunnya adalah 210. Sebesar totalnya tadi antara biaya gaji penjualan dengan biaya gaji kantor. Jadi adalah sebesar 22 juta. Transaksi berikutnya, kerugian piutang diperkirakan 2% dari saldo akhir bulan. Maka akun pertama yang di debit adalah biaya kerugian piutang. Nomor akunnya 611. Lalu untuk di kreditnya adalah cadangan kerugian piutang. Nomor akunnya 121. Nah, ini adalah 2% dari saldo akhir bulan. Maka kita lihat dulu saldonya berapa. Saldo piutang. Saldo piutang terakhir adalah 775 juta. Lalu kita hitung 2% dari 775 juta tersebut, maka ketemu hasilnya adalah 15.500.000. Kita tulis di sini di debit untuk yang biaya kerugian piutang. Lalu yang cadangan kerugian piutang di kredit, sama nominalnya. Lalu penyesuaian yang terakhir adalah biaya sewa yang dibebankan adalah sebesar 150 juta. Maka akun yang di debit adalah biaya sewa 619 nomor akunnya sebesar 150 juta. Dan di kreditnya adalah sewa dibayar di muka 151 nomor akunnya sebesar 150 juta. Ya, sampai sini sudah selesai. Kita hapus aja ini kolom-kolomnya yang tidak terpakai.
Untuk yang jurnal penyesuaian sudah selesai sampai di sini. Baik, saya akhiri. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.